Cerita ini dimulai menampilkan seorang wanita Lois dan mantan suaminya Peter. Peter mengungkapkan bahwa rencana weekendnya pergi ke konferensi di Oregon untuk demo penolakan energi. Lois juga mengungkapkan kalau hari Minggu dia berencana melakukan manikur. Pemandangan kota yang begitu indah dan romantis membuat Lois menatapnya, tapi dia juga merindukannya dan hanya bisa menatap dari kaca lantai atas bangunan. Lalu saat Lois akan pergi, sebuah meja menghalanginya dan nampak sebuah surat yang terlempar di bawah meja. Lois mengambilnya dan membaca alamat pengirimnya. Membuat Lois terkesima ketika membaca pengirimnya dari F. Scott Frenstad, nama yang sama dari kekasih SMA-nya yang tewas dalam kecelakaan mobil. Lalu mulai menelpon Scott, di mana Lois mengatakan bahwa dia telah menerima suratnya hari ini tapi tidak ada slide. Scott kemudian memintanya waktu untuk bisa mengirim kembali melalui pos. Tapi Lois menjelaskan bahwa sebenarnya dia menelpon untuk menjadwalkan wawancara Scott dan bisa dibawa slide-nya saat datang untuk wawancara. Kemudian tiba di hari Senin, Lois yang telah berada di ruangannya, tiba-tiba muncul Scott di ruangannya. Membuat Lois begitu terkejut, tapi dia menerimanya. Ketika Scott mengobrol, Lois mulai memperhatikan gambar Scott, mantan kekasihnya, dan mulai memperhatikan Scott yang ada di hadapannya. Membuat Lois menjadi terkesima saat Scott menjelaskan detail kemampuan melukisnya. Kemudian Scott mulai mengeluarkan slide-nya, lalu Lois mulai memeriksa slide di mana gambar itu. Membuat Lois sangat senang dan menyimpulkan kalau Scott pasti disetujui gambarnya. Setelah itu Lois mengejar Scott saat dia akan berjalan pergi. Lois merasa heran mengapa Scott menyelesaikan wawancara begitu singkat lalu pergi begitu saja. Jadi Lois menawarkan untuk ke rumahnya makan bersama. Ketika Scott di rumah Lois, dia mulai memperhatikan dinding kanvas dan memiliki gambar ibu dan anak yang diberitahu Lois. Sementara Scott berkata kepada Lois, apakah ada yang pernah menggambarkan Lois? Lois menjawabnya bahwa pernah satu kali dan itu telah lama. Lalu Scott menawarkan diri kepada Lois untuk mengizinkan dia menggambarkan Lois. Scott mulai dengan perlahan mulai menggambarkannya dengan jarinya dan keduanya dengan cepat memiliki romansa saat itu. Setelah itu Lois pergi menjemput Peter untuk memenuhi janjian mereka pada makan malam. Lalu Peter mengaku kepada Lois bahwa dia tidak pergi ke Oregon akhir pekan lalu sendirian, di mana dia pergi dengan seorang wanita yang diperkenalkan oleh Sammy. Membuat Lois sangat terkejut. Peter juga mengungkapkan bahwa kalau beberapa bulan lalu dia pergi ke Sammy untuk meminta bantuan, di mana Peter mengakui bahwa dia memiliki kebiasaan buruk dan itu dimulai sebelum dia bertemu dengan Lois. Lois merasa heran karena sejak mereka bertemu keduanya belum memiliki hubungan lebih jauh sekitar 3 tahun dan Lois berpikir apakah selama 3 tahun itu Peter memiliki beberapa wanita lain. Tapi upaya Peter tidak membuat Lois menjadi mudah menerima Peter dan menyuruhnya untuk pergi. Keesokan harinya, Scott mendatangi Lois yang melihatnya sedang bersedih. Jadi Scott berpikir jika itu karena Scott, namun Lois berkata itu tentang Peter, mantan suaminya. Lalu Scott berkata jika dia tidak tahu kalau Lois telah menikah. Namun Lois menjawabnya kalau dia sudah berusia 39 tahun dan dia baru bertemu Scott kemarin. Lois juga mengungkapkan kalau Peter datang dan memberitahu dia tentang perselingkuhannya selama pernikahan Peter dan Lois. Namun Scott menanggapinya bahwa kemungkinan Peter melakukan beberapa kecurangan di dalam pernikahan. Scott juga meminta Lois untuk malam ini hanya ada dia dan Lois, dan mereka adalah salah satunya 2 orang di seluruh dunia. Kemudian keduanya makan malam dan Lois bertanya kepada Scott tentang apa yang dia lakukan jika dia tidak bisa melukis. Scott menjawabnya kalau mungkin dia bisa menjadi gila. Lois bertanya lagi bagaimana jika sesuatu terjadi seperti mengemudi di mobil Anda dan menabrak pohon dan pergi terbang melalui kaca depan. Scott menjadi bingung tapi dia memiliki jawabannya yang dia katakan, saya kira saya akan ambil semua kayu yang terbelah dan pecahan kaca dan logam bengkok dan saya akan mencampurnya dengan darah dan nyaliku. Lois tersenyum dan berkata, tapi kamu akan dikubur di bawah tanah. Scott menjawabnya, aku akan keluar melalui tanah. Aku akan mekar menjadi bunga yang indah. Dengan sedikit keberuntungan, seseorang akan datang dan menjaga aku. Beri aku banyak air dan sinar matahari. Hal itu membuat Lois menjadi sangat mencintainya. Kemudian keduanya pergi ke tempat biliar. Di sana mereka bertemu dengan temannya Scott, Ricky. Lalu saat Ricky berkenalan dengan Lois, Ricky menyinggung Scott, mengatakan kepada Lois bahwa apakah Anda sadar kalau Scott di sini tidak bisa dipercaya? Perkataan itu membuat Lois terus bertanya-tanya kepada Scott tentang singgungan itu. Lois juga bertanya apakah Scott memiliki gadis lain. Scott menjawabnya bahwa iya, itu sebelum dia bertemu Lois.
Akhirnya Lois dan Scott kembali ke rumah, di mana Scott memperhatikan jika Lois sangat terluka dengan perbuatan Peter padanya. Keesokan pagi Lois terbangun, tapi dia tidak menemukan Scott di sana. Lois akhirnya pergi ke rumah ibunya, di mana dia menangis dengan kesedihannya. Dia mengungkapkan kepada Ellie kalau Peter memiliki pacar lain. Lalu di malam hari Lois menghadapi Sammy dan memintanya untuk mengungkapkan semua tentang Peter. Tapi ketika Lois bertanya mengapa Sammy tidak mengajarinya untuk keluar dari masalahnya, Sammy menjawabnya bahwa temukan polanya dan tempatkan diri Anda pada posisi untung ketika pola itu berulang. Martabat adalah pilihan. Berhentilah mengasihani diri sendiri dan kerjakan masalahnya. Lois kemudian pergi mengunjungi Missy di hotel dan Missy terkejut bagaimana Lois bisa menemukannya. Lois menjawabnya, temukan pola. Tapi ketika Missy menceritakan tentang Ricky, Lois terkejut karena dia bingung bagaimana Missy mengenal Ricky, dan Missy mengungkapkan kalau dia membuka buku telepon Scott dan menemukan nomor teleponnya. Jadi Missy mengajaknya untuk makan malam. Lois jadi marah dan pergi meninggalkan Missy. Lois akhirnya pergi bertemu Scott, di mana dia curhat semuanya tentang kekasih lamanya saat mereka masih SMA, dan kekasihnya berakhir dengan kecelakaan. Lois menjelaskan bahwa dia sama seperti Scott, dia melukis dan memiliki nama yang sama seperti Scott, dan Missy datang berpikir jika mantan Lois bangkit kembali dan menemukannya. Namun penjelasan Lois membuat Scott jadi marah. Kemudian Lois kembali dan bertemu Peter di rumahnya. Peter mengungkapkan bahwa untuk sekali ini dia ingin kata-kata itu keluar dari mulutnya untuk mendekatkan dia dan Lois. Lois akhirnya memeluk Peter. Keesokan paginya Scott datang ke rumah Lois, tapi terkejut melihat Peter di sana. Dan Peter bertanya siapa dirinya. Lois menjawab bahwa dia adalah pelamar MFA. Scott jadi marah karena Lois tidak mengakuinya di hadapan Peter. Peter dan Scott hampir bertengkar, tapi Lois menghentikan mereka. Scott jadi marah kepada Lois dan menuduh Lois selama ini ada bersama Peter. Namun Lois menjelaskan kepada Scott bahwa dia tidak seperti itu dan mengenal Scott karena terlalu banyak mistis di dalam hidupnya. Lalu Scott membalasnya, jadi Anda tidak berpikir ini apakah mistis bagi saya juga? Aku bangun kemarin pagi dan kau tertidur di sebelahku, dan aku panik karena semuanya begitu baru dan berbeda. Dan kemudian aku melihatmu dan saya dibutakan. Ada 6 inci dari wajah saya dan kamu sangat cantik. Aku bahkan tidak bisa memfokuskan mataku. Lalu Scott mulai terbuka. Dia mengakui bahwa dia bukan F. Scott tapi Franciscus, dan semua orang memanggilnya Fran dan bukan seorang seniman. Lalu Scott juga mengakui kalau dia semalam pergi ke Missy dan bersamanya. Keesokan harinya Lois bertemu Missy, di mana Missy menceritakan semua yang terjadi. Di malam Scott mendatanginya. Missy melakukan ini karena Missy berpikir apa yang didapat Lois, dia juga harus mendapatkannya. Lois akhirnya pergi bertemu dengan Peter dan mengakhiri hubungannya dengan Peter. Walaupun mereka saling mencintai seperti apa yang dikatakan Lois kepada Peter. Lois kembali ke tempat kerjanya, di mana dia menemukan Fran di sana. Lalu Lois membawanya ke ruang kerjanya dan memberikan dia sebuah amplop, di mana Fran begitu terkejut jika dia telah diterima dari hasil wawancaranya. Film berakhir di mana Lois memeluk Fran dan Fran berkata, apakah dia masih bisa bertemu dengan Lois? Lois menjawabnya, saya tahu di mana menemukanmu. Dan keduanya berpisah. Jangan lupa berikan dukungan subscribe serta menekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.